Om Swastiastu. Saya atas nama Nilo Putu Sujatindriasih, CGP Angkatan 8, tempat tugas di SD Negeri 2 PED, Kabupaten Klungkung, Bali. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru atau pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada muridnya, sehingga murid tersebut dapat belajar dengan meniru perilaku dari guru atau pendidiknya. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah Ing Madya Mangun Karsa. Semboyan ini berarti yang di tengah membangun keinginan. Seorang guru atau pendidik yang berada di tengah-tengah peserta didik harus terlibat dalam segala aspek pembelajaran demi mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, semboyan ini berkaitan erat dengan sikap seorang pendidik saat berada di tengah murid-muridnya. Seorang pendidik harus mampu menjadi teman yang dapat mendukung murid-muridnya dengan memberikan motivasi dan semangat demi meraih cita-cita. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang artinya yang di belakang memberikan dorongan. Pendidik memberikan dorongan bagi murid untuk mengembangkan bakat sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, pendidik harus memberikan ruang bagi murid untuk bebas berekspresi dan bereksplorasi dalam meraih cita-cita yang diinginkannya. Nah, itulah kisah hidup Ki Hajar Dewantara beserta perjuangannya dalam meraih kemerdekaan serta memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang pendidik mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga, membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga saling berkaitan. Artinya, kita sebagai guru harus mampu mengajar dan menguasai kebutuhan media dan informasi disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya, saat ini penggunaan teknologi dapat diterapkan, namun tetap mengkontrol penerapannya tersebut dan harus tetap sesuai dengan keadaan sekitar kodrat alam. Yang keempat, penerapan budi pekerti, di mana menurut Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama adalah keluarga.
keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya, sehingga diperlukan bagi seorang pendidik untuk membuat anak menjadi nyaman, mengayomi, penuh kasih sayang seperti di keluarganya sendiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di mana yang pertama, selama ini saya mendidik dengan model pembelajaran yang lama, yaitu sering melakukan ceramah, penggunaan teknologi hanya sesekali. Yang kedua, dalam pembuatan keputusan, guru merupakan aktor utama. Dan yang ketiga, pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas dan tidak bervariasi. Saya adalah guru yang transfer ilmu, di mana saya ini belajar hal-hal yang baru yang dapat menjadikan seorang pendidik yang berkualitas, dan saya semakin tersadar bahwa kita harus tetap mengupgrade ilmu. Dengan modul ini saya pun lebih dapat berintrospeksi diri untuk lebih baik lagi, sehingga dengan mentransfer ilmu yang diterapkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga siswa cepat tanggap dan mengerti. Siswa yang berhasil adalah siswa yang jadi di sini siswa yang berhasil itu adalah setelah kita menuntun dan membebaskan untuk berkolaborasi sehingga mendapatkan nilai atau hasil yang bagus. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi di sini yang berubah itu adalah yang pertama, saya akan menjadi pendidik yang dapat mengikuti zaman namun tetap mempertimbangkan kodrat alam yang ada di tempat saya. Yang kedua, ketika memutuskan sesuatu, saya tidak lagi menjadi aktor utama, namun saya hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai pengambil kesimpulan setelah pendapat siswa telah disampaikan. Yang ketiga, saya membuat desain pembelajaran yang lebih menarik lagi sesuai tema dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik zaman sekarang. Yang keempat, ketika siswa melakukan kesalahan, saya akan memberikan ruang dan waktu untuk menjelaskan latar belakang mengapa mereka melakukan kesalahan itu, dan kemudian memintanya menyadari kesalahannya dengan cara saya memberi beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya, siswa adalah subjek pembelajaran, di mana setiap anak itu diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Mereka diberi kesempatan untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya dengan dipimpin oleh seorang yang sudah ahli dalam pembelajaran atau model pembelajaran. Yang selanjutnya itu pembelajaran harus menyenangkan, di mana peserta didik ini diberikan kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu penggunaan platform belajar itu bisa melalui HP sesuai dengan kodrat alam dan tuntutan zaman saat ini. Yang selanjutnya, guru adalah penuntun, di mana setiap anak itu diberikan kesempatan untuk berekspresi sesuai keinginannya, namun tidak lepas dari materi yang sesuai dengan tema. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Yang pertama, identitas siswa. Yang kedua, menjadi guru penuntun. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat itu adalah studi center. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.